hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala
Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Kita menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan pada saat ini. Kita istiarkan bahwa Yesus Kristus kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, mari kita katakan bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Bapa di surga, kerinduan kami Tuhan untuk diam di hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Kami rindu Tuhan berdiam di hadirat-Mu selamanya.
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami bisa terus memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bapa, terus penuhilah kami Tuhan dengan hadirat-Mu Bapa, agar kami bisa terus menjadi seorang pengikut-Mu yang kuat, yang teguh ya Tuhan. Selalu segarkanlah jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama beribadah di dalam talian pada hari ini. Dan adalah menjadi doa dan kerinduan kami untuk menjadi saluran berkat bagi Anda melalui kebaktian kita secara dalam talian ini. Dan hari ini terdapat dua perkara yang saya ingin kongsikan kepada jemaat semua sebagai perhatian kita. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan kelas pembaptisan yang akan diadakan secara dalam talian bermula pada 24 Februari hari Rabu ini jam 8 malam. Oleh itu kepada semua calon baptisan yang sudah mendaftarkan diri Anda, sila ambil perhatian, siapkan diri Anda dan ikuti kelas ini dari awal sehingga ke akhirnya untuk mempersiapkan diri Anda menjadi seorang pengikut Kristus yang lebih kuat dan teguh dan setia di dalam perjalanan iman Anda. Yang kedua, jemaat Tuhan, adalah kita sudah memasuki di dalam musim puasa untuk tahun ini. Oleh itu, kita mau bergerak bersama sebagai sebuah gereja. Bukan saja sebagai sebuah gereja di Tawau, Malaysia ini, tetapi kita mau bergerak bersama-sama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia. Oleh itu, kita akan mengikuti kampanye mendengar firman Tuhan 2021 dan keterangan lanjut akan diberikan melalui khotbah yang akan disampaikan sebentar nanti. Oleh itu jemaat Tuhan, sila ikuti kebaktian ini dengan setia sehingga kepada akhirnya. Dan jemaat Tuhan, saatnya kita mau memberi kepada Tuhan. Dan saya terus mendorong kepada kita semua untuk setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita. Karena persembahan dan persepuluhan adalah sebagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Oleh itu marilah kita tetap setia di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita pasti akan menyertai kita. Jemaat Tuhan, saatnya kita juga mau untuk berdoa bagi pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STPM tidak lama lagi. Oleh itu dimanapun Anda berada mengikuti kami saat ini beribadah, mari saya ajak kita semua untuk satu hati berdoa untuk memberkati mereka. Dan saat kita berdoa nanti, bahan doanya akan dipancarkan di hadapan Anda. Mari kita sama-sama tunduk kepala satu hati dan kita berdoa.
Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa dan menyerahkan ya Tuhan setiap pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STPM tidak lama lagi Tuhan. Bapa, kami mau berdoa saat mereka mempersiapkan diri mereka ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera kasih karunia daripada Allah menyertai mereka. Agar mereka tidak akan merasakan tekanan yang berlebihan Tuhan. Tetapi mereka bisa mempersiapkan segala persiapan dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa saat mereka ya Bapa di surga menghadapi peperiksaan ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan. Biarlah hikmat daripada Allah menyertai mereka dan segala sesuatu yang mereka sudah persiapkan itu bisa digunakan dengan baik ya Tuhan. Saat mereka berhadapan dengan kertas soalan dan soalan-soalan yang ada Tuhan. Mereka ya Bapa di surga tidak akan panik Tuhan. Tetapi kedamaian daripada Tuhan akan memimpin mereka sehingga mereka bisa menjawab semua soalan dengan baik. Dan pada akhirnya Tuhan semuanya akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Kami satu hati saat ini menyerahkan semua anak-anak-Mu Tuhan yang akan menghadapi SPM dan STPM ini Tuhan. Kiranya damai sejahtera, hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan akan menyertai mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semuanya ini, serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil daripada Injil Markus pasal 2 ayat 18 hingga 28. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan menyatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang sebelum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-dua terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula." Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjawat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur sekali kepadamu, karena kami boleh berkumpul sekali lagi bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk beribadah. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali karena sekali lagi pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah secara dalam talian setiap hari Minggu. Dan pada saat ini merupakan saat yang sangat istimewa bagi kita semua, karena inilah musimnya. Kita sudah masuk dalam musim puasa, di mana sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah berpesta
atau berpuasa. Apakah yang dimaksudkan dengan kedua hal ini? Nah, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, secara sederhananya boleh dikatakan bahwa berpesta itu memberikan suatu maksud di mana suatu keadaan yang menunjukkan suatu keadaan yang riang gembira, ya, menikmati jamuan makan yang sedap-sedap dan mengenyangkan. Tetapi sebaliknya, berpuasa itu berbeza, saudara-saudara. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Tetapi izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada kita semua, ya. Pernahkah Anda berpuasa? Bagaimana Anda memahami dan menjalani musim puasa tersebut? Apakah maksud puasa yang sebenarnya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyelam bersama-sama untuk mencari makna sebenarnya akan puasa tersebut. Terlebih dahulu, izinkan saya mengambil sebuah contoh daripada sebuah artikel. Ya, pada tahun 2017, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ada seorang penulis artikel di YMI atau Pedoman Harian untuk para muda-mudi yang bertajuk Pengalaman Puasa untuk yang kali pertama. Di sini dia mengungsikan pengalamannya menyertai kebaktian Rabu Abu yang menjelaskan bahwa puasa adalah saat penyangkalan diri yang membantu kita untuk mengingati penderitaan Yesus dan mempersiapkan hati kita untuk memperingati kematiannya pada hari Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Paskah. Penulis ini pada mulanya dia tertarik ketika dia mendengar bahwa banyak rakan-rakannya, ya, telah meninggalkan tabiat lama mereka seperti makan coklat, gula-gula, atau amalan-amalan yang tidak sehat. Bagi dia, sepertinya berpuasa ini hanyalah percobaan kedua terhadap azam tahun baru yang telah gagal. Ya, masa untuk orang Kristen berjanji untuk hidup lebih sehat, banyak bersenam, dan meninggalkan tabiat yang tidak sehat. Walau bagaimanapun, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, penulis ini atau pemuda ini, ketika kebaktian sedang berlangsung, dia menyadari bahwa puasa mempunyai makna yang jauh lebih mendalam daripada sekedar melepaskan keselesaan setiap hari. Ia bukan hanya untuk melepaskan sesuatu yang sebahagian daripadanya yang seringkali dilakukan, tetapi ia adalah untuk memulakan sesuatu yang baru di dalam hidup. Ia adalah tentang penyangkalan diri kita untuk menjadi lebih dekat kepada Kristus. Inilah yang dipahami oleh penulis ini, saudara-saudara. Dan pada akhirnya, penulis artikel ini mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan, bukan karena coklat, tetapi meninggalkan kerisauannya yang selama ini dia alaminya dan mula menaruh kepercayaan kepada Allah. Penulis ini menuliskan pengalamannya ini di dalam bahagian kesimpulannya yang terakhir, yaitu berbunyi demikian: meninggalkan kerisauan adalah sangat relevan pada musim puasa karena adanya perubahan yang berlaku dalam keluarganya dan situasi persekolahan yang telah menyebabkan banyak ketidakpastian pada tahun-tahun yang akan datang. Dan pada masa tersebut, penulis ini juga diuji dengan lebih daripada mengisi hari-harinya dengan kerisauan tentang masa depan dan menjadikannya tertekan terhadap perkara-perkara yang akan berlaku. Walau bagaimanapun, saudara-saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, ketika penulis ini memikirkan perkara ini, maka dia memikirkan tentang kedatangan dan juga kebangkitan Yesus. Penulis ini teringat bahwa karena Yesus hidup, maka dia tidak perlu risau lagi. Allah mengasihinya dan menjaganya lebih daripada apa yang dibayangkannya.
Oleh itu, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, penulis ini tahu bahwa dia dapat menaruh kepercayaannya kepada Yesus dengan menyerahkan masa depannya kepada Yesus. Dari pengalaman penulis ini, kita boleh mempelajari sesuatu perkara yang baik bagi kita pada saat ini. Bahwa di dalam musim puasa ini hal-hal yang seringkali mengganggu fokus kita terhadap Tuhan, kita boleh lepaskan dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, bagi Anda yang saat ini masih dalam mood sambutan Tahun Baru Cina, saya yakin bahwa Anda sudah merayakannya hingga ke hari ini. Dan tidak lama lagi ianya akan berakhir pada 26 Februari. Memandangkan kita masih dalam musim perayaan, dan pada masa yang bersamaan juga kita berada dalam musim puasa, maka kita juga berpuasa. Oleh itu, kita ingin mempelajari beberapa pelajaran daripada Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-28, agar kita dapat diubah dalam norma yang baru ini yang bertemakan berpesta atau berpuasa. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada bahagian ini terdapat dua hal yang hendak saya kongsikan kepada kita semua pada pagi hari ini, yaitu berpuasa dan hari Sabat. Tetapi izinkan saya terlebih dahulu untuk memulakannya dengan hari Sabat, karena kita memahami bahwa hari Sabat dengan cara yang berbeza daripada sebelum ini. Yang pertama di sini adalah hari Sabat. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Dikatakan di sini, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Mereka berkata tentang murid-murid Yesus yang sedang memutik bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat. Walau bagaimanapun, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang, karena memetik gandum untuk dimakan adalah diperbolehkan pada hari Sabat. Di sini kita melihat orang Farisi mencoba untuk menyamakan memetik makanan dengan menuai hasil tuaian yang dilarang pada hari Sabat. Di dalam Injil Markus, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini betapa mengarutnya orang Farisi. Tetapi dalam Lukas pasal yang 6, kita membaca tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sedang mengamati Yesus untuk melihat adakah dia menyembuhkan seorang yang mati tangan kanannya, dan berharap untuk menangkap dia karena telah melakukan pelanggaran pada hari Sabat. Dan kita melihat dari cerita tersebut atau peristiwa tersebut, Yesus mengatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Kita boleh melihat ini dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 6 hingga 9. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa menolak penyembuhan, kebaikan atau menyelamatkan, ianya adalah sama dengan kejahatan. Kehidupan boleh lenyap dalam sekelip mata. Tidak ada ruang untuk tidak berpihak kepada mana-mana keadaan. Dan kita tidak patut hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Menyelamatkan nyawa adalah sangat penting. Kita juga harus ingat, saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa hari Sabat diadakan untuk memenuhi keperluan manusia, bukan manusia yang memenuhi keperluan hari Sabat. Hari Sabat diadakan
untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia berkuasa. Secara ringkasnya dikatakan di sini bahwa Yesus bukan saja berkuasa atas hari Sabat, karena dia adalah Allah, dia juga berkata bahwa setiap manusia lebih utama berbanding hari Sabat. Di sini kita mau melihat, saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, bahwa ini adalah perkara yang penting untuk diketahui, bahwa hari Sabat atau hari perhentian tidak diciptakan atau tidak bermula selepas 10 hukum diberikan. Hari perhentian merupakan sebagian daripada struktur penciptaan, seperti mana yang kita lihat dalam Kejadian pasal yang kedua. Dikatakan demikian, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Dan ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Kita boleh melihat ini dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, hal ini juga mengatakan bahwa orang-orang percaya dan juga orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Kristen atau yang bukan Kristen, saudara-saudara, ianya benar-benar mengambil satu hari cuti selepas 6 hari bekerja untuk berehat, meluangkan masa bersama keluarga. Mereka juga mendapat keuntungan pada hari Sabat tersebut. Sebagaimana kita semua terkesan oleh graviti, ya. Kita akan mendarat di atas tanah apabila kita melompat. Demikianlah kita semua akan mendapat keuntungan pada hari perhentian tersebut. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, jika kamu pernah mendengar sebuah ungkapan yaitu fear of missing out atau singkatannya FOMO dalam bahasa Melayunya, ya, perasaan takut apabila ketinggalan perkembangan semasa. Maka di sini saya ingin mengungsikan bahwa apabila Anda berpikir demikian, maka Anda pasti akan berminat dengan sebuah buku yang bertajuk The Joy of Missing Out atau singkatannya JOMO, ya. Dalam bahasa Melayunya mungkin boleh diterjemahkan sebagai berlawanan dengan makna FOMO di sini, ya. Bagian dari buku tersebut memberitahukan kita untuk menyingkirkan 3 mitos, ya, productivity, dan salah satunya adalah kita pikir kita tidak mempunyai masa untuk berehat. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, walau bagaimanapun, sebaliknya adalah benar, karena salah satu kitaran biologi kita, ya, yaitu ultradian rhythm, menuntut kita untuk mengambil rehat selama 20 menit dalam masa 90 hingga 120 menit dalam masa kita bekerja. Saudara, bekerja tanpa henti untuk jangka masa panjang akan meletihkan otak kita. Di sini saya ingin mengambil salah satu contoh pada tahun 1914, di mana dilakukan oleh seorang yang bernama Henry Ford, yang secara mengambil langkah yang radikal membayar gaji pekerjanya dengan jumlah 2 kali ganda, dan pada masa yang sama juga mengurangkan masa bekerja dari 9 jam kepada 8 jam bekerja. Ketika dia melakukan ini, Henry Ford itu dia menerima kritikan, malah ditertawakan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya ataupun juga oleh para pesaing-pesaingnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Henry Ford ini, ketika para pesaingnya melihat akan hasil yang diperoleh, yang dinikmati, ya, oleh para pekerja Henry Ford dan juga usaha yang dilakukannya, maka mereka juga mengambil langkah yang sama, meniru.
apa yang dilakukan oleh Henry Ford di sini. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, intinya di sini adalah kita memerlukan masa rehat yang betul. Masa rehat bagi kebanyakan kita adalah pada hari Sabtu ataupun Ahad ataupun mungkin kedua-duanya. Apa yang kita lakukan pada hari perhentian tersebut? Ini yang perlu kita pikirkan. Pengisiannya pada masa kita berehat, saudara. Yang paling penting adalah kembali fokus kepada Allah. Dan salah satu caranya adalah melalui kebaktian setiap minggu. Kerja tidak akan pernah habis. Tetapi kita perlu berusaha untuk memastikan kerja yang kita lakukan itu siap pada minggu tersebut supaya kita mendapat rehat yang betul untuk meluangkan masa dengan Tuhan, keluarga, dan diri kita. Yang bermakna bahwa ini juga melibatkan tentang penjagaan diri kita adalah sangat penting. Saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, kebiasaan kita mengikuti kebaktian penyembahan secara dalam talian, yang mana sangat mudah. Maka di sini saya berpikir bahwa ianya adalah baik untuk menyebut beberapa pertimbangan yang boleh dilakukan. Yang pertama di sini adalah, bolehkah saya mengikuti kebaktian di luar daripada masa yang telah ditetapkan? Atau bolehkah saya menikmati sarapan atau secawan kopi semasa kebaktian sedang berlangsung? Sebelum kita melihat dengan lebih dalam lagi, kita mesti ingat bahwa inti dalam sesuatu perkara adalah apa yang ada di dalam hati kita. Dan untuk contoh yang disebutkan tadi, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, sama ada mengikuti kebaktian di luar daripada masa yang telah ditetapkan atau tanpa sarapan dan kopi tidak semestinya menentukan hati yang menyembah bagi seseorang. Sebagai contoh, saya ingin berikan di sini. Semasa pandemik ini, ada orang yang percaya perlu mengambil giliran bekerja pada waktu hujung minggu. Dan dia tidak dapat mengikuti kebaktian bahasa Inggris atau bahasa Cina atau bahasa Malaysia seperti yang ditentukan pada hari Sabtu malam atau pada hari Ahad. Dia juga perlu bergegas ke tempat kerja pada masa-masa tersebut. Oleh itu, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, dia perlu mengikuti kebaktian penyembahan di luar daripada masa yang telah ditetapkan, sama ada selepas kerja atau lebih awal daripada masa bekerjanya hari Sabtu dan juga pada hari Ahad. Satu contoh lain yang lagi adalah orang yang percaya atau orang Kristen yang tinggal dalam keluarga yang tidak percaya, kemungkinan sekali dia ingin mendorong anggota keluarganya yang tidak percaya untuk mengikuti kebaktian penyembahan dan untuk melakukan perkara tersebut. Dia harus mengikuti masa mereka. Ya. Salah satunya mungkin masa makan. Oleh itu demi keluarganya, dia perlu mengikuti kebaktian penyembahan pada waktu makan malam atau sarapan. Pelajarannya di sini adalah hari Sabat diadakan untuk memenuhi keperluan manusia, bukan manusia yang memenuhi keperluan hari Sabat. Yang bermaksud di sini adalah sekiranya mungkin ikuti kebaktian dan penyembahan bersama pada masa yang telah ditetapkan tanpa sembarang gangguan seperti makanan atau minuman. Tetapi pada masa yang sama, jangan merasa bersalah sekiranya Anda hanya dapat mengikuti kebaktian di luar daripada masa yang telah ditetapkan. Dan jangan menahan diri daripada secawan kopi dalam menikmati masa rehat Anda, terutama dalam masa ibadah. Ya, mendengarkan firman-Nya di rumah, di mana kita harus mengucap syukur untuk pemeliharaan dan rehat di dalam Tuhan. Saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus, apa yang ingin dikongsikan di sini adalah, kalau kita melihat di dalam surat Paulus 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 demikian. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apapun yang kita lakukan, saudara, kita harus lakukan dengan kasih. Jangan sampai perbuatan kita itu
memberi sandungan kepada orang lain. Sebagai satu contoh adalah sekiranya kita mengikuti ibadah bersama-sama dengan keluarga kita, ya, lalu kita menikmati makanan dan minuman, ya, tetapi kita tidak fokus kepada ibadah yang kita ikuti, maka perbuatan kita itu boleh menyinggung keluarga kita ataupun orang lain yang mungkin tahu apa yang kita sedang lakukan. Nah, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya segala sesuatu yang kita lakukan harus kita lakukan dari hati kita dan juga dengan kasih. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah berpuasa. Apakah yang dimaksudkan dengan berpuasa di sini? Markus pasal yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, sedikit pemahaman latar belakang mengenai pernikahan sebelum kita memahami dengan lebih dalam tentang berpuasa. Dalam tradisi Yahudi menyatakan bahwa mengucapkan tahniah dan menghibur pengantin semasa majelis pernikahan adalah kewajiban agama. Banyak rabi juga mengajarkan bahwa pernikahan lebih utama daripada kewajiban agama yang lain. Oleh itu, berpuasa ketika pernikahan bermaksud menolak layanan yang ramah dan gagal untuk terlibat sama dalam majelis dan akan menyakitkan hati tuan rumah tersebut. Dengan suatu analogi, saudara, atau perbandingan di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya harus bersukacita saat dia bersama mereka daripada berpuasa, yang merupakan tanda berkabung. Kalau kita membaca dalam ayat seterusnya, dalam ayat yang ke-20, saudara, ada satu kata di situ dikatakan bahwa kata hilang, yang memberikan gambaran bahwa tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, dalam sebuah artikel yang bertajuk "Adakah orang Kristen berpuasa karena makanan dan minuman tidak baik?", penulis tersebut menuliskan bahwa dia berpuasa dari makanan dan minuman karena ianya tidak baik, bukan karena ianya tidak baik, tetapi karena ianya adalah baik. Oleh karena ianya adalah baik, maka penulis tersebut akan meninggalkan yang kurang baik untuk membangkitkan rasa lapar untuk yang kurang baik, dan kemudian menghubungkan yang kurang baik kepada jiwa yang lapar untuk hal yang sangat baik. Saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, mungkin setengah daripada kita, ya, kita tidak boleh tidak makan, ya. Karena jika demikian, kita mungkin akan sakit gastrik atau sebagainya. Namun tidak mengapa, saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus. Ini bukan hanya berkaitan dengan makanan sahaja, tetapi juga berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, ya, seperti makanan, hiburan, bahkan rasa risau yang berlebihan, seperti yang telah disebutkan di bagian pengenalan sebentar tadi di atas, yang dapat menggantikan fokus kita kepada Allah. Oleh karena itu, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, berpuasa dapat membawa maksud tidak makan, berehat sebentar, atau mengurangkan waktu menghadap layar televisi dan hiburan, serta menyerahkan rasa risau kita kepada Allah dengan tujuan untuk membawa kita kepada Allah yang mengubah gaya hidup kita. Jadi inilah makna puasa itu sendiri. Artinya, saudara-saudara, berpuasa itu tidak hanya kita tidak makan dan tidak minum, tetapi kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita dan fokus kepada Allah, ya. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 menjelaskannya di sini. Bukan berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk,
supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-22, saudara, dikatakan di sini bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan memasukkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Orang akan menggunakan kulit binatang yang selalunya menggunakan kulit kambing sebagai bekas cecair. Dan anggur akan mengembang karena penapaian. Itu sebabnya saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Anggur baru selalunya dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru, supaya kantong itu meregang ketika anggur masih dalam proses penapaian. Dan kemudian kantong itu akan mengeras. Kantong yang tua akan pecah sekiranya anggur baru dimasukkan ke dalamnya. Yesus berkata demikian, bahwa saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, bahwa perintah baru yang Dia bawakan menuntut pendekatan baru. Gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran yang menghidupkan, bukan hukum yang membawa hukuman. Itulah sebabnya kita sering menerapkan ayat ini untuk mengatakan hal-hal yang baru yang Allah akan lakukan kepada kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, bagaimana kita mengetahui bahwa perkara baru ini datang daripada Allah? Jika Anda telah melakukan pembacaan Alkitab selama setahun, saya percaya Anda dapat menerapkan beberapa panduan daripada Allah. Yang pertama di sini adalah perintah kitab suci. Apa yang Alkitab katakan, Anda pasti lakukan karena Anda sudah membaca firman Tuhan. Yang kedua, roh yang mendorong doa dan percaya. Anda punya iman di dalam Yesus Kristus. Akal budi, pertimbangan yang baik dan berhema berdasarkan persepsi yang sederhana terhadap suatu situasi atau kenyataan. Peka juga dengan perbezaan budaya. Artinya kita sensitif, saudara. Nasihat orang yang rohani melalui nasihat daripada penasihat berhikmat yang sangat mengenali kita. Ada bimbingan daripada orang-orang yang dewasa secara rohani, ya. Tanda-tanda mengikut keadaan. Sedar bahwa tanda-tanda seperti pintu dibuka atau pintu ditutup tidak boleh dilakukan secara rambang dan tanpa dasar. Mengetahui segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, ketika kita menjalani musim puasa bersama-sama, saya ingin mendorong kepada kita semua supaya kita bersungguh-sungguh datang mencari wajah Allah dan menjadi satu dengan Allah sebagai sebuah gereja. Oleh karena itu, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya di sini, saya ingin mendorong kepada kita semua, khususnya bagi jemaah yang memiliki telepon pintar, supaya Anda boleh mendownload, ya, atau memuat turun sebuah aplikasi, yaitu Campaign One 2021 mendengar firman Tuhan. Ya, Campaign One ini, saudara, adalah satu campaign di mana mengajak seluruh jemaah pada musim puasa ini
mengambil masa membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga melakukan firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, saya ingin memberikan beberapa panduan kepada jemaat untuk memuat turun aplikasi tersebut, ya. Sama ada Anda menggunakan Play Store ataupun App Store. Ya. Nah, saudara, pertama sekali Anda perlu pergi ke bagian tersebut dan mencari simbol, atau Anda klik saja di situ atau type di situ One Hearing, ya, One Hearing 2021. Maka akan timbul satu simbol di situ yang berwarna biru muda dan Anda klik. Dan selepas Anda klik di situ, ya, Anda akan melihat di dalam telepon pintar Anda beberapa langkah-langkah yang tersedia di situ. Yang pertama, bagian atasnya itu Anda akan melihat tentang yang dikatakan tentang organisasi atau Anda berada dari gereja mana, ya. Saya sudah mencobanya. Saya sudah klik gereja St. Patrick Tawau, ya, atau St. Patrick Church Anglican Tawau, tapi tidak muncul di situ. Jadi saya abaikan saja. Itu tidak mengapa, saudara. Dan yang kedua, Anda boleh pergi untuk langkah kedua adalah Anda memilih bahasa, ya. Kalau Anda boleh bahasa English, Anda tetap English. Kalau Anda tahu bahasa Cina, Anda boleh pilih Cina. Tapi kalau Anda tahu hanya bahasa Indonesia, ada di situ bahasa Indonesia, Anda klik, maka akan keluar bahasa Indonesia. Selepas itu, saudara, Anda akan pergi ke bagian bawahnya sekali. Lalu akan ada satu bagian butang di situ yang menunjukkan semua, ya, semua. Anda klik di situ, maka Anda akan melihat layar di depan Anda, di dalam handphone Anda itu ada berbagai pilihan. Anda klik saja bagian paling atas, ya. Kalau di handphone saya ini, ya, ianya Prapaskah. Ya, Prapaskah. Jadi saya akan klik Prapaskah, maka akan keluarlah di situ panduan-panduan pembacaan, ya, firman Tuhan. Dan saya sudah mencobanya dan sangat membantu saya di dalam renungan firman Tuhan semasa musim puasa ini, ya. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, ya. Di situ Anda boleh klik itu video, dan dalam video itu akan merekam semua pembacaan dan juga renungan sebagai panduan kepada kita semua. Kita tidak perlu berbuat apa-apa, hanya mendengar. Ini yang baiknya, saudara. Ini yang saya suka aplikasi ini. Kita hanya mendengar firman Tuhan yang dibacakan dan juga penerapannya bagi kita semua. Terima kasih. Saya berharap aplikasi ini dapat mendorong kita untuk lebih dekat, bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Namun, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, saya ingin menambahkan di sini, izinkan saya, sekiranya Anda tidak memiliki telepon pintar, saya mendorong Anda untuk mengambil masa untuk membaca Alkitab Anda. Ya. Namun sekiranya Anda tidak atau belum lagi memiliki Alkitab, saya ingin mendorong Anda supaya menghubungi pihak gereja. Sekiranya ada Alkitab yang dijual dan Anda boleh membelinya dan membacanya pada musim puasa ini. Supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah
hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sesuai dengan lagu ini Tuhan yang telah dinyanyikan, betapa Tuhan firman-Mu itu dapat mengubah hati kami ini Bapa, supaya lebih seperti Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar ini akan terus membuatkan kami bertumbuh di dalam Engkau melalui pembacaan dan juga doa kami pada musim puasa ini. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita semua nyanyikan lagu ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Luar biasa
Karya salibmu membukakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang tiada terbatas. Sudah bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Katakan luar biasa, luar biasa. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hidup kita semua harus menjadi saksi